Saudara-saudara, beberapa minggu ini kita semua harus tinggal di rumah dan kita tahu ada emergency mengenai wabah yang sedang melanda kita semua. Sebab itu, karena saudara semua ada di rumah, mungkin kita bisa belajar firman Tuhan walaupun sedikit. Setiap hari kita bisa belajar firman Tuhan, dan saya akan menjumpai saudara di rumah masing-masing sehingga saudara bisa mendengarkan firman Tuhan yang walaupun sedikit tetapi ini bisa menjadi bekal buat saudara untuk merenungkan setiap hari firman Tuhan yang akan memberikan pada saudara ketenangan dan kebersandaran kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat-saat yang seperti ini ada coronavirus dan segala yang sekarang berita-berita di news itu bisa membuat banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang merasa juga panik, tapi juga ada orang-orang yang merasa oke, semuanya oke, dan tidak menjadi soal bagaimana perasaan saudara, tetapi dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi mungkin akan membantu saudara-saudara semua. Sebab itu kita akan berusaha untuk memberikan kalau sebisa mungkin setiap pagi dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, saudara, hari ini mari kita membaca sama-sama dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kalau saudara mempunyai Alkitab, bagus sekali untuk membaca bersama-sama dengan kita. Judulnya adalah mengenai Maria dan Marta. Di sini katakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, saudara sudah sering mendengar firman ini dikhotbahkan di gereja. Saudara sudah tahu semua khotbah-khotbah mengenai ayat ini. Tetapi biar hari ini juga kita merenungkan lagi. Saudara, kalau kita lihat di dalam kejadian ini, Yesus baru datang atau bertamu ke rumah Marta dan Maria. Dan pada waktu Yesus sampai di sana, tentunya Marta ingin sekali melayani Yesus. Dan dia ingin melakukan yang terbaik buat Yesus. Itulah sebabnya dia masak-masak dan sebagainya untuk Yesus. Jadi apa yang dia lakukan semuanya adalah untuk Yesus. Karena dia seorang yang mempunyai hospitality yang baik sekali. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang Marta lakukan itu, menurut kita itu tidak salah, kan? Karena kalau seumpama kita sendiri sedang kedatangan tamu, kita pun ingin menyambut tamu itu. Dan kita ingin memberikan kepada tamu itu apa yang dapat kita berikan. Kita ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka welcome di rumah kita. Itulah sebabnya kita seringkali memberikan teh atau kopi atau makanan untuk mereka, menyambut mereka. Itu adalah hospitality. Dan kelihatannya di tempat di sana, di antara orang-orang Yahudi di sana, kalau ada tamu datang itu mereka bukan hanya sekedar memberikan teh atau kopi, tetapi mereka masak-masak. Mereka masak-masak ingin memberikan suguhan yang terbaik bagi tamunya. Ini yang dilakukan oleh Marta. Itulah tradisi mereka. Dan itu sebetulnya adalah tradisi yang baik, dan Marta melakukan dengan sekuatnya untuk memberikan yang terbaik buat Yesus. Nah, tetapi Maria tidak membantu. Maria hanya duduk saja di kaki Yesus. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana Marta itu merasa frustrasi, ya.
Dia merasa jengkel, kok kenapa saudaranya ini tidak menolong dia? Maka di dalam kejengkelannya karena dia pontang-panting sendirian, maka dia berkata kepada Yesus. Nah ini yang dia katakan kepada Yesus saya kira salah. Tetapi apa yang dia perbuat di dalam melayani Yesus itu tidak salah. Nah pada waktu itu karena kejengkelannya dia berkata kepada Yesus, katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah di sini saudara, kalau kita melihat apa yang Marta itu lakukan, karena kejengkelan dia, karena frustrasi dia malah marahnya kepada Yesus, seakan-akan dia menegur Yesus. Ya, dia tidak menegur adiknya atau saudaranya, dia menegur Yesus. Kenapa engkau diam saja? Dia berkata begitu kan. Nah saudara di sini, marilah kita melihat apa yang Yesus katakan. Yesus berkata begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, saudara, mari kita belajar, saudara. Belajar dari Yesus. Yes, Marta sedang melakukan tradisi yang memang ada di sana, adalah caranya untuk menunjukkan hospitality yang terbaik buat tamunya. Itu yang benar-benar Marta sedang lakukan. Tetapi kalau kita melihat apa yang Yesus katakan, dari apa yang Yesus katakan itu kita bisa belajar sesuatu. Dia katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, yes, kita melihat dari pandangan manusia, kita perlu melayani manusia yang datang ke rumah kita dengan hospitality yang terbaik. Itu adalah tradisi manusia. Tetapi kalau kita melihat dari jawaban Yesus, dan kita harus belajar dari apa yang Yesus katakan ini, bahwa Yesus tidak dibentuk oleh tradisi manusia. Tetapi Yesus mempunyai cara berpikir yang surgawi. Dia berkata bahwa apa yang Marta lakukan itu adalah suatu kesibukan yang tidak diperlukan. Tetapi Maria telah memilih yang terbaik. Karena Maria itu mendengarkan Yesus. Dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus dengan penuh perhatian. Itu yang berharga di mata Tuhan Yesus. Nah itu juga yang kita perlu pelajari, saudara. Jadi kalau kita melihat antara manusia dan Tuhan Yesus, manusia lebih condong melakukan tradisi yang sudah terlalu banyak diberikan di dalam dunia ini, ada tradisi ini, ada tradisi ini, dan karena kita sudah terbentuk oleh tradisi itu, maka tanpa kita pikir kita melakukan segala tradisi itu. Tradisi itu sepertinya sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam hidup kita. Memang tradisi itu baik kalau kita kedatangan tamu, of course kita perlu melayani mereka. Tetapi Yesus mau memberikan kepada kita sesuatu yang baru yang kita perlu mengerti, bahwa di mata Yesus mendengarkan dia itu lebih penting dari segala-galanya. Dari pandangan manusia, saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita harus lakukan ini buat Tuhan, kita harus lakukan itu buat Tuhan, kita harus memberi kepada Tuhan, kita harus bekerja buat Tuhan, kita harus ini, kita harus ini untuk Tuhan. Itu di dalam pandangan manusia. Tetapi di dalam pandangan Tuhan Yesus, kita harus mengetahui Yesus itu God is love. Love itu ingin memberi, saudara. Dan yang dia inginkan agar kita ada di dalam posisi untuk menerima apa yang dia mau berikan kepada kita. Karena apa yang Tuhan mau berikan kepada kita itu adalah hal yang sangat penting, yang very important. Dan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita itu adalah hal yang berharga buat kita. Yang Tuhan katakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik dari Maria apa? Dia menerima apa yang Yesus katakan. Dan apa yang terbaik itu tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Maria duduk di dalam posisi mendengarkan, dia absorbing semua yang Tuhan Yesus katakan, dan itu yang Tuhan katakan. Apa yang Maria terima itu, yang Maria ambil itu tidak akan diambil daripadanya, tidak akan hilang. Maria menerimanya untuk dirinya. Segala yang Tuhan katakan itu akan memberi kekuatan kepada kita, akan memberi blessing kepada kita, akan memberi jalan keluar bagi kita. Semuanya adalah baik. Dan Tuhan berkata, kalau kita bisa memilih posisi yang benar,
yaitu menerima dari Tuhan, mendengarkan apa yang dari Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami blessing daripada Tuhan, mengalami kekuatan yang dari Tuhan, yang itu tidak akan bisa diambil. Bahkan kita akan mengalami hal-hal yang indah karena mendengarkan Tuhan. Dan hal yang indah itu, kalau kita sudah alami di dalam hidup kita sendiri, maka itu dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan, dari pandangan Tuhan, mendengarkan dia itu lebih baik daripada segala-galanya. Dari pandangan manusia, kita berpikir kita harus beri ini kepada Tuhan, kita harus lakukan ini buat Tuhan, harus lakukan ini. Tapi Tuhan bilang, no. Dengarkan Tuhan. Sebab itu kita harus belajar mendengar. Terutama sekarang di dalam menghadapi situasi yang kelihatannya menakutkan. Kalau kita terus-menerus just mendengarkan berita-berita itu, which is bukannya kita tidak boleh dengar, tetapi kalau kita fokuskan pendengaran kita kepada hal-hal yang menakutkan itu, maka di dalam diri kita akan timbul ketakutan, akan timbul nervousness yang membuat kita tidak bisa bertindak apa-apa, membuat kita menjadi paralyzed, saudara. Tetapi kalau kita sekarang belajar dengarkan Tuhan. Tuhan berkata jangan takut. Jangan takut. Saudara tahu di dalam Alkitab ada 366 kali kata jangan takut. Dan setiap kali Tuhan berkata begitu, kebanyakan pada waktu Tuhan berkata jangan takut, Tuhan berkata karena I will be with you. I am with you, kata Tuhan. Jangan takut karena I am with you, karena aku besertamu. Tuhan beserta dengan kita. Sebab itu jangan takut. Ya. Yang penting kita menempatkan diri kita dekat dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Dia, maka kita akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami pertolongan Tuhan, akan mengalami kekuatan yang dari Tuhan, dan kita tidak akan dicengkeram oleh ketakutan. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini, walaupun pendek, tapi kita akan teruskan besok pagi dan selanjutnya. Saya ingin saudara-saudara merenungkan firman ini lebih dalam lagi, dan Tuhan memberkati saudara.